Muslim leadership. Jadi kenapa sih pentingnya soal leadership ya? Jadi kalau kita bisa dibilang ya ada masalah fundamental gitu ya dalam masalah leadership itu, apalagi di zaman sekarang. Bahkan kalau bisa dibilang ada seorang syekh gitu ya yang berkata, bagaimana sih pendidikan di zamannya Rasulullah itu? Rasulullah itu bilang syekh ini bilang bahwa pendidikan di zamannya Rasulullah itu adalah pendidikan yang menghasilkan para pemimpin ya, bukan para pengikut gitu. Jadi itu pendidikan di zamannya Rasulullah ya. Orang-orang yang dihadirkan itu para pemimpin ya, bukan para pengikut. Tapi kita nggak sejauh itu ya tentang ngebahas leadership itu ya. Nanti teman-teman bakal paham ternyata leadership itu ada daripada diri kita sendiri ya, paling utama ya leadership. Jadi masalah fundamental yang perlu sekali untuk kita bahas ya. Karena kalau masalah itu tidak diambil dari dari akarnya gitu ya, kita dapat pengetahuan tentang akarnya, maka solusinya pasti solusi yang parsial gitu ya kalau kita nggak tahu akar masalahnya. Jadi ini ada pilihan gitu ya. Kira-kira teman-teman kalau disuruh memilih gitu ya, teman-teman mau pilih yang mana ini? Public speakingnya level dapat nilainya 9 gitu ya, manajemen organisasinya 8, atau public speaking 6, manajemen organisasinya itu 5 gitu ya. Tapi secara leadershipnya tuh minus ya, yang tadi yang 9, atau yang kedua tuh yang leadershipnya mantap gitu. Kira-kira Mas Adin pilih yang mana Mas Adin? Atau teman-teman yang Public speaking 6, manajemen 5, leadership mantap. kalau ada pilihan yang lain pasti yang semuanya mantap ya Mas ya. Nah, kita lanjut ya. Sebenarnya ada 2 pilihan tapi saya tutup satu sebabnya. Jadi teman-teman, leadership itu intinya pengaruh ya. Itu yang saya pahami gitu. Jadi pengaruh itu 2 nilainya, ada buruk sama baik gitu ya. Pengaruh buruk atau pengaruh baik. Dan kita udah pernah pelajari ya terkait ini ya, terkait informasi gitu ya, yang akan merubah pemikiran, keyakinan, itu pola pikir ya. Terus tindakan, kebiasaan itu menjadi pola sikap kita. Terus menjadi kepribadian ya. Itu yang membentuk kepribadian itu adanya korelasi dan adanya kesatuan ya antara pola pikir sama pola sikap. Jadi nggak terpisah gitu. Itu ngebentuk kepribadian kita nanti. Ya, gitu ya. Jadi soalan leadership itu ya teman-teman, itu disampaikan di surat Al-Ahzab ya, tentang bagaimana sosok yang senantiasa patut untuk kita tiru gitu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ada banyak sekali itu sesuatu yang baik gitu ya, yang harus kita tiru dari Rasulullah. Jadi secara fitrahnya manusia tuh meniru ya teman-teman ya. Secara fitrahnya gitu, dia meniru. Makanya dihadirkan gitu ya, satu sosok yang udah banyak gitu ya model di dalam ini seseorang itu ya, yaitu Rasulullah sendiri, yang Allah terus berikan stempel gitu ya untuk kita nih tiru loh nih, orang yang udah terbukti gitu ya, dia masuk surga, terus dia dicintai Allah gitu ya, dan seorang yang antara pola pikir sama pola sikapnya itu betul-betul membentuk kepribadiannya yang luar biasa gitu. Akhlaknya akhlak Quran gitu ya. Ya Al-Quran itu pokoknya diterapin sama dia ya. Makanya dikatakan Rasulullah itu sebagaimana akhlaknya itu ya sebagaimana Al-Quran yang berjalan gitu. Dan itu ada pada diri Rasulullah. Makanya manusia itu punya fitrahnya itu pencontoh.
kita butuh orang-orang yang senantiasa memberikan contoh itu ya, makanya kita bisa berbuat gitu ya. Bukan orang-orang yang cuman sekedar ngomong misal, tapi nggak contohin. Jadi kan kalau pendidikan sekarang itu kan bisa dibilang pendidikan yang sekarang ya, bukan yang dulu ya. Itu cuman transfer knowledge aja ya, bukan transfer Karakter. bukan transfer ini akan tindakan gitu atau apa gitu ya. Jadi cuman asal transfer pengetahuan aja. Jadi beda antara pengajar sama pendidik ya sekarang. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Rasulullah ini adalah sosok pemimpin dalam rumah tangga ya, bahkan pemimpin dalam dirinya sendiri juga. Terus beliau juga seorang ayah gitu mungkin ya, seorang ayah, terus seorang anak bahkan, dan pemimpin kelompok sampai negara gitu. Dan itu semua kepemimpinan yang udah di Rasulullah punya ya, model kepemimpinan itu yang Rasulullah punya, dan semua itu berhasil ya teman-teman. Jadi perlu kita tahu ya teman-teman, level leadership itu ada 3 ya. Pertama itu level individu, kedua level masyarakat, dan ketiga itu level negara. Ini cuman sekedar mengulas saja ya, kita nggak terlalu bahas mendalam ya. Jadi level individu pertama teman-teman terkait bagaimana kita sebagai seorang muslim ya, kita memenuhi naluri sama kebutuhan jasmani kita tuh. Ini kan kayak gini ya secara pagannya. Jadi naluri itu keinginan itu ya, atau want itu ya, sesuatu yang triggernya itu dari luar kan. Jadi kalau kita menghindari gitu ya triggernya itu ya, kita pasti nggak mungkin punya keinginan ya. Tapi kalau need itu sesuatu yang dari dalam tubuh, kayak kalau lapar ya makan gitu, harus kita penuhi karena ini wajib gitu ya untuk kita penuhi biar kita nggak membinasakan diri kita ya, kita berikan kerusakan pada diri. Nah ini bagaimana level individu ini kan, kita sebagai individu apalagi seorang muslim itu menjadikan ya pemenuhan naluri sama hajatul uluhiyahnya tentang keperluan jasmani ini dengan syariat Islam. Jadi betul-betul syariat itu yang memimpin kita untuk memenuhi ini. Misal kalau kita makan ya kita mengambil sesuatu yang halal dan thayyib, mencari makan dan sebagainya gitu, atau makan. Sedangkan naluri itu kan nanti kayak misal salah satu contohnya kan kayak ini ya, kayak hubungan antara laki-laki dan wanita ya misalnya. Jadi bagaimana dipenuhinya itu dengan cara menikah misal, bukan dengan cara pacaran dan sebagainya itu. Ketika itu kita memimpin diri kita ya sebagai seorang muslim ya, untuk memenuhi naluri sama keperluan jasmani ini dengan cara sesuai dengan syariat Islam. Itu level individu. Terus level masyarakat itu adanya seruan ya teman-teman ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi banyak sekali ayat terkait ini ya. Bagaimana yang paling penting itu sebenarnya dalam masyarakat ya, adalah saling menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Itu level leadership dalam masyarakat. Adanya balance gitu ya antara keduanya, ma'ruf, mencegah yang ma'ruf sama menyuruh yang ma'ruf sama mencegah yang dari yang munkar gitu. Setelah yang level individu selesai ya. Kalau level negara jauh lebih besar lagi pastinya nanti. Bagaimana program dan efek-efeknya itu lebih besar kalau leadership dalam level negara ya. Ini juga sedikit ya kita jelasin tentang pemimpin ya, bahkan nanti sebagaimana orang yang memimpin mungkin levelnya dia udah setelah level individu, dia memimpin suatu kelompok atau organisasi ya. Seorang pemimpin itu mampu membawa menuju pada perubahan yang mendasar dan besar ya, punya terobosan, punya mimpi besar ya, atau visi yang disebarkan ke semua anggotanya. Jadi dia nggak cuma untuk simpan mimpi besar atau visinya itu hanya untuk dirinya sendiri ya,
tapi dia betul-betul sebarkan gitu untuk kepada para pengikutnya atau anggota-anggotanya. Dan begitu juga para pemimpin hebat sebelumnya, apalagi Rasulullah SAW. Rasulullah tuh udah jelas gitu visinya tuh dia berikan gitu kepada para sahabat ya. Banyak cerita-ceritanya, termasuk nanti di ceritanya tentang Ribi ibn Amir ya, seorang diplomasi ya yang diutus ke Panglima Persia. Bagaimana dijelasin kepada Panglima Persia tuh terkait misinya, visi misinya Islam ya. Kami adalah umat yang diutus untuk ini ya, untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada makhluk menuju penyembahan kepada Allah. Itu yang sering kita dengar ya. Itu termasuk bagian daripada seorang ini ya, diplomasi itu menyampaikan visinya Islam. Terus dia katakan dia bilang, dan keputusanku ini katanya, itu adalah keputusan para pasukan di belakangku. Ini kan seorang diplomasi ya, dia mengatakan gitu saking beraninya. Dan semua umat muslim yang kamu ketemui dimanapun gitu ya, itu dia sampaikan. Dan dia betul-betul yakin gitu ya, bahwa semua muslim itu ya nanti tanpa didikte ya, dia ngerti visi misinya waktu di zamannya Umar ya. Kayak gitu. Maka Rasulullah SAW itu punya model kepemimpinan dan sistem kepemimpinan. Rasulullah SAW itu seorang pemimpin yang idealis ya, idealis influence, yang senantiasa itu orang-orang mendambakan ya pemimpin seperti itu ya. Terus inspirational motivation yang senantiasa memberikan semangat kepada para pengikutnya ya, kepada para anggota atau sahabatnya untuk mencapai visi misi itu. Intellectual stimulation ya, dan individualist consideration juga. Ini 4 dimensi ya kepemimpinan yang dimiliki. Dan semuanya itu yang paling penting ternyata teman-teman, semuanya itu dibangun dengan worldview ya, pandangan hidup atau way of life. Dan itu Islam ya. Tadi kalau saya bilang model kepemimpinan sama sistem kepemimpinan yang Rasulullah punya. Jadi seorang leader ya, atau koordinator atau pemimpin gitu dalam organisasi atau dalam banyak hal ya, bahkan levelnya nanti yang terkecil misal rumah tangga ya, itu diangkat untuk menyelesaikan masalah pada itu ya, pada organisasi atau kelompoknya itu atau umat. Jadi lucu kalau seorang leader itu malah dia yang bikin masalah gitu. Seharusnya dia tuh diangkat untuk menyelesaikan masalah. Dan syarat seorang pemimpin yang nanti pemimpin penerobos atau pemimpin transformasional ya, itu punya worldview pertama. Itu syarat utamanya tentang pandangan hidup ya, atau ideologi lah bisa dibilang, jalan untuk hidupnya. Terus nilai-nilai pribadi, dia punya motivasi, pengetahuan mengenai industri dan organisasi, relasi yang kuat dalam industri dan organisasi, kemampuan atau keahlian, reputasi dan catatan rekor. Itu syarat-syarat penunjang lainnya ya setelah itu. Yang paling pertama tuh worldview-nya yang bakal kita dalamin ya di situ. Yang nanti dia bisa memberikan ini ya, complex problem solving, critical thinking, creativity, itu untuk kemampuan dan kalian. Terus membangun tim itu dengan pemikiran yang sama, perasaan yang sama, aturan yang sama gitu ya. Jadi ini yang terpenting ya, ketika kita membangun tim atau perjuangan gitu ya, misal baik itu dalam bisnis atau apa ya, itu harus pemikiran sama, perasaan sama, aturan sama. Karena kalau beda ya di antara tiga ini, pasti tinggal tunggu waktu aja, kita bakal bubar gitu ya dalam kelompok atau apa yang udah kita buat itu. Jadi ini juga menarik yang saya dapat, semua pembahasan untuk buku manajemen itu intinya adanya planning yang mimpi besar atau visi, organizing, pemikiran, perasaan, peraturan yang sama, activating ya, aksi, controlling, supervisi, monitoring, evaluasi. Ini cuma sekedar jadi maklumat aja ya, pengetahuan. Kita nggak terlalu ngebahas terkait itu. Supervisi itu dari yang atas ke bawah ya, langsung sesuai SOP. Monitoring itu dari atas ke bawah untuk memastikan input, proses, dan outputnya jalan.
Evaluasi itu ketika mendapatkan feedback dari pihak internal. Nah itu, nah ini di sini yang intinya kita bakal bahas ya terkait leadership tadi ya. Jadi Rasulullah itu pernah berkata, la tuftahanul Konstantiniyah wala nimal amiruha wala nimal jais zalikal jais. Ini salah satu bentuk kepemimpinan transformasional ya, pemimpin leadership breakthrough gitu ya, yang memberikan terobosan seorang sosok yang Muhammad Al-Fatih. Sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan perang saat itu. Terus adapun khutbah Muhammad Al-Fatih ya, ketika telah tercapai gitu ya, menerobos bagian setelah selat apa ya, Bosporus ya, itu dia menyampaikan khutbahnya kepada para pasukan, jika penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasulullah SAW telah menjadi kenyataan, maka kita akan mendapatkan bagian dari apa yang telah menjadi janji dari hadis ini, yaitu berupa kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikanlah pada para pasukan satu persatu bahwa kemenangan besar yang akan kita capai ini akan menambah ketinggian dan kemuliaan Islam. Itu salah satu bagian daripada tujuannya, selalu dijaga sama Muhammad Al-Fatih. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan matanya. Ini yang saya highlight ya. Dan jangan sampai ada di antara mereka yang melanggar syariat yang mulia ini. Hendaknya mereka tidak mengusik tempat-tempat peribadatan dan gereja-gereja. Hendaknya mereka jangan mengganggu para pendeta dan orang-orang yang lemah, tak berdaya, yang tidak ikut terjun dalam pertempuran. Jadi 54 hari ya perang, 825 tahun penantian ya dari setelah Rasulullah mengucapkan itu ya. Jadi di sini ada kisah menarik gitu ya, setelah berhasil jatuhnya Konstantinopel gitu. Jadi Muhammad Al-Fatih itu kan teman-teman insya Allah udah dengar ya ceritanya terkait itu ya, bagaimana dia masuk ke dalam Hagia Sophia ya, terus menanyakan ya kepada para pasukan gitu untuk siapa yang layak jadi imam gitu, imam sholat ya. Jadi dia tanyain sesuatu yang menarik kepada para pasukannya, siapa di antara para pasukan penakluk ini yang nggak pernah meninggalkan sholat rawatibnya ya selama dia balik. Itu kan setelah itu kan duduk ya yang pernah meninggalkan ya, itu hampir setengahnya tuh yang duduk. Terus sebagian. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, siapa yang nggak pernah tinggalin sholat tahajudnya semasa dia dari balik sampai penaklukan itu. Akhirnya semuanya kan duduk ya, cuma satu orang yang berdiri, dan itu Muhammad Al-Fatih. Itu teman-teman, jadi dia menunjukkan ya sosok dirinya itu melebihi daripada para pasukannya ya. Makanya seorang panglima atau pemimpin gitu yang memimpin para pasukan terbaik itu. Jadi kalau bisa dibilang tuh dia tuh udah ini ya, waj'alna lil muttaqina imama, kan kita sering doa kayak gitu ya. Dia udah melekatkan diri atas menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Kalau bahkan kata gurunya ya sebelum dari penaklukan itu juga, Syekh Syamsuddin itu berkata, kalau ada seorang pemimpin muslim ya yang tidak pernah meninggalkan, tidak pernah masbuk dalam sholatnya ya, ini tidak pernah masbuk dalam sholatnya, maka ia adalah Muhammad Al-Fatih. Jadi di sini poinnya. Jadi Muhammad Al-Fatih itu memberikan model kepemimpinan ya, yang dia tiru daripada sosok mulia sang Rasul ya sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan model kepemimpinan dengan banyak sekali strategi yang luar biasa hebatnya. Kepemimpinan yang betul-betul luar biasa. Pengaruh-pengaruhnya tadi kayak misal sholatnya dia tidak pernah tinggalin gitu ya, tidak pernah masbuk. Terus tahajudnya juga sampai dia membebaskan waktu itu. Itu membuktikan kalau dia itu udah menjadi waj'alna lil muttaqina imama ya, menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Sedangkan tadi yang terkait menjaga syariat selalu di depan mata itu sistemnya teman-teman. Dia menjadikan syariat itu selalu di depan matanya, sistem yang selalu menjaga dia ya untuk menunjukkan gitu ya level kepemimpinannya.
Jadi Islam itu sebagai sistem untuk kita punya sistem kepemimpinan ya. Terus model kepemimpinannya itu ketika kita meniru daripada sang Rasul ya, untuk bagaimana kita menerapkan Islam itu sendiri. Itu sebenarnya di situ poin. Jadi leadership itu intinya pengaruh. Hanya ada dua kondisi, sadar atau enggak, pasti kita yang dipengaruhi biasanya. Itu dalam yang pernah kita mafahim ya. Ideologi itu mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi kalau ada hadis berkata, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Jadi kalau kita rubah ya, mungkin redaksinya kita ganti kata pemimpin tadi, ketahuilah setiap kalian adalah orang yang punya potensi kasih pengaruh dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang telah dipengaruhi tadi ya, atas contoh yang telah diberikan tadi. Kan ada juga hadis yang berkata kayak gitu ya. Jadi kalau ada orang yang menyontohkan yang baik, maka dia dapat bagiannya. Kalau ada yang menyontohkan yang buruk, maka juga dia dapat bagian daripada contoh yang diberikan itu kan. Jadi intinya di situ. Ya, punya hak ya, dan paling terdepan memberi pengaruh kebaikan gitu ya. Dalam level bermasyarakat ya, bahkan pada diri kita sendiri kita lagi mempengaruhi kan terkait habits ya, kebiasaan-kebiasaan kita tuh kita lagi mempengaruhi diri kita tuh untuk bagaimana kita meniru Rasulullah, bagaimana kita sholat tepat waktu dan sebagainya, kan itu leadership daripada diri kita kan sebenarnya. Yang tadi sebelumnya kita bahas tentang memenuhi naluri sama kebutuhan jasmani itu sesuai dengan syariat Islam itu sebagai sistem. Dan apalagi teman-teman yang dalam dakwahnya gitu ya, kita lagi belajar dakwah ya bareng-bareng. Jadi kalau ada kata penyair itu, tindakan Anda memiliki kekuatan yang lebih dahsyat untuk mempengaruhi orang lain daripada perkataan Anda. Jadi itu yang ditunjukkan juga sama Rasulullah ya. Rasulullah itu bukan cuma sekedar dia ngomong ya. Itu betul-betul mengajarkan ya, mencontohkan langsung gitu. Itu yang paling penting ya. Terus kita bahas tentang how to-nya sih sebenarnya sekarang ya. Jadi bagaimana biar kita leadership-nya tuh selalu terjaga ya, untuk kita asah terus ya. Jadi 3 ya, berdakwah, berjamaah, sama berdoa ya. Jadi yang sebelumnya mungkin pertemuan sebelumnya ada yang nanya kan tentang bagaimana kita berdakwah ya, tapi kita kadang nggak sesuai dengan apa yang kita sampaikan ya. Dakwah itu cara terbaik ya teman-teman untuk memperbaiki diri kita ya. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang lain menyuruh kebaikan, menyuruh kepada Allah ya, dan mengerjakan kebajikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Jadi husnuzon aja sih teman-teman. Kita terus, yang penting kita untuk memperbaiki diri kita kan. Kalau di hadis itu kan hadis tentang di Ramadan ya, mensoma atau menkoma gitu ya. Mensoma menkoma Ramadan imanan muhtisaban ya. Siapa yang berpuasa atau siapa yang mendirikan sholat di malam Lailatul Qadar atau malam Ramadan ya, imanan wahtisaban, dengan iman dan wahtisab ya. Ihtisab kan itu dari kata hisab atau hisabah, jadi orang-orang yang senantiasa memperbaiki gitu ya, memperbaiki yang dulu atau bahkan merencanakan ke depan gitu untuk lebih baik daripada sebelumnya. Itu ihtisab kayak gitu ya, bukan cuma berharap kebaikan aja, tapi dia betul-betul punya perencanaan yang matang gitu ya. Itu selama kita terus mengasah gitu ya, kita menyampaikan ini bukan karena kita mengajarkan ya atau langsung ngejat orang ya, tapi kita lebih menyampaikan dakwah itu untuk diri kita sendiri sebenarnya yang pertama, usi nafsi bitaqwa kan. Jadi makanya dakwah itu cara terbaik memperbaiki diri kita, komitmen kita terhadap diri kita sendiri sebenarnya dulu apa yang kita sampaikan. Oke, kedua tentang berjemaah ya. Jadi pentingnya berjemaah ya, selain daripada perintah untuk menjalani amar ma'ruf nahi munkar ya, berjemaah juga jadi tempat untuk saling menjaga dan menguatkan nafas. Jadi kalau di dalam surat
al-asr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ada kata tawassaw kan. Tawassaw itu dari kata wasiat ya. Kemarin juga pernah kita bahas ya sedikit di pertanyaan salah seorang teman kemarin ya. Tawassaw itu kan wasiat, artinya orang yang punya hak untuk mewasiatkan itu kan orang yang paling dekat ya posisinya. Dan itu yang sesuatu yang paling bisa diingat nanti ke depannya kalau dia dekat gitu. Makanya pentingnya berjamaah gitu ya. Kita dekat sama teman kita, betul-betul membangun pola pertemanan yang bahkan di levelnya itu level khalil ya, betul-betul terus gitu ya dalam saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Jadi berjalan sendiri mungkin membuatmu lebih cepat, tapi bersama kita bisa menempuh lebih jauh. Itu yang di Bung Haji ya. Terus yang ketiga tentang berdoa ya, di Al-Furqan ayat 74. Insya Allah teman-teman mungkin sering berdoa juga. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi jangan mungkin kita terlalu banyak menekannya ketika kita minta ya kepada Allah ya untuk diberikan istri, anak-anak gitu ya, keturunan yang menyenangkan hati. Tapi kita lupa bagian terakhirnya nih. Ini komitmen sebenarnya kan, atau doa gitu yang kita minta kan. Jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau jadi imam bagi orang yang bertakwa, pasti level kita tuh jauh lebih bertakwa kan. Seperti Muhammad Al-Fatih tadi yang menunjukkan dirinya tuh udah menjadi imam bagi orang bertakwa ya. Kayak gitu teman-teman. Jadi ketika kita berdoa nih ya komitmen kita untuk senantiasa menunjukkan kita bisa lebih baik gitu ya. Bukan berarti kita ini ya menganggap atau melihat amalnya orang ya, bukan, tapi kita terus memberikan bukti bahwa kita harus menjadi lebih baik ya, yang terbaik gitu. Waj'alna lil muttaqina imam. Dan ini kata-kata yang menarik ya, pernah saya dapat juga ya. Don't fake it until you make it, but fake it until you become it ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini cuma sharing-sharing ya. Saya juga lagi belajar sebenarnya. Jadi jangan teman-teman itu melakukan sesuatu itu sampai kita tuh sampai kita tuh seakan-akan itu seperti itu gitu. Untuk menjadi seperti itu kita mau dilihat atau dikenal orang, misal kita berpura-pura melakukan itu untuk dikenal orang misalnya. Don't fake it until you make it, but fake it until you become it. Jadi lakukanlah, berpura-pura melakukan sampai kita itu betul-betul menjadi seperti itu ya. Misal contoh kita punya target untuk meniru Rasulullah ya. Jadi kita terus paksain kita berpura-pura untuk sampai kepada kita menjadi seperti itu ya. Kadang bahkan yang dalam buku Atomic Habit ya, become itu menjadi itu jauh lebih baik ya dibanding kita tuh hanya sekedar untuk mencapai gitu ya, mencapai target misal seperti itu. Tapi kita merubah sesuatu itu dari diri kita ya, kita merubah identitas kita katanya kalau bisa dibilang. But take it until you become it. Jadi kita melakukan itu karena memang kita mau menjadi seperti itu, bukan sekedar kita mau mendapatkan nilai seperti itu ya. Don't take it until you make it, but take it until you become it. Gitu loh. Mungkin itu aja sih yang dapat saya sharing-sharing ya. Selebihnya mungkin kita bisa diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap sekali Mas untuk materinya terkait leadership. Oke teman-teman, kita open sesi diskusi terkait leadership. Monggo silahkan kalau ingin bertanya atau diskusi. Boleh di luar topik leadership juga nggak Mas? Boleh. Boleh. Silahkan guys. Ada nggak? Pertanyaan lucu aja sih Mas. Kalau semisal yang kita pimpin non muslim semua, apakah ada perbedaan cara perbedaan cara ya Mas? Kalau yang
pemimpin non muslim ya. Jadi yang penting tuh teman-teman, jangan kita tarik ini ya, kalau bisa dibilang, jangan tarik idealisme kita tuh kepada fakta ya, tapi tarik fakta tuh kepada idealis kita. Jadi seperti materi tadi kan, kita tuh sebagai muslim ya, sebagai muslim yang pastinya nanti harusnya ya kita tuh bermafahim ya, punya mafahim itu atau apa tadi yang seperti tadi itu kacamata kita ya, atau istilahnya menjadikan syariat di depan mata gitu ya, itu selalu kita pegang gitu. Dan itu juga tidak menghalangi kita untuk berteman kepada orang yang selain muslim ya. Pasti kita senantiasa menunjukkan cara-cara terbaik gitu ketika kita betul-betul menjadikan Islam itu ya sebagai sistem kita untuk mengatur kita dalam bermuamalah kepada orang lain gitu ya. Jadi nggak mungkin ada ini masalah sih sebenarnya kalau kita udah betul-betul gitu. Bukan berarti kita yang merubah idealis kita ketika itu ya, itu bahaya sekali sih. Tetap sebagai seorang muslim ya kita menunjukkan gitu, waktunya sholat kita sholat misal ketika dalam rapat sama mereka kan, itu menunjukkan insya Allah leadership kita tuh kuat gitu ya. Kita menunjukkan kita tuh ini betul-betul orang yang idealis nih, orang tidak bisa di ini ya sebenarnya. Itu menunjukkan apa istilahnya komitmen kita ya sebagai seorang muslim ya. Insya Allah dia bakal paling nggak tuh terpengaruh ya, pasti itu teman-teman. Apapun yang kita lakukan tuh secara sadar atau nggak sadar tuh orang tuh pasti bakal terpengaruh ya, walaupun cuma sedikit gitu. Kayak gitu sih Allah. Ya, ya gitu Mas Raffi, gimana Mas? Atau dari teman-teman yang lain, dari mbak-mbak? Siap Mas. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya leadership kita tetap idealis tapi gak jatuh ke dalam bentuk egois? Idealis tapi gak jatuh ke dalam bentuk egois. Ya, ini tadi ya ada kan model kepemimpinan tadi ada 4 itu ya tadi ya. Tentang bagaimana orang itu jadi idealis considerance ya. Itu kita membuka forum sih sebenarnya, forum untuk assessment ya, untuk saling kepada para anggota kita ya, untuk saling memberikan nasihat atau kritik gitu ya. Itu yang paling penting itu di situ sih. Jadi adanya kritik itu kan menunjukkan kita tuh nggak diktator ya mungkin ya. Atau nanti kita tuh bakal istilahnya siap gitu ya ketika ada kritik yang membuat kita mungkin bakal nanti ada bakok kita mungkinnya juga untuk senantiasa membantah tentang kritik itu. Jadi itu sih pentingnya kita terus belajar untuk itu ya, untuk membuka diri gitu ya. Apalagi dalam bermuamalah atau tadi berkelompok ya, dalam atau dakwah ini misal. Jadi tetap membuka area untuk itu ya, untuk kritik itu ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, kayak misal contoh apa sih ini, teman-teman udah tahu ya mungkin ya tentang kapitalis sama sosialis ya. Jadi kapitalisme itu kenapa bisa eksis ya sampai sekarang ya, itu karena kritik ya, karena kritik dari sosialis dulu. Bagaimana dia dikritik sama Karl Marx itu, bahwa kapitalis ini nggak bener nih sistemnya nih, dia betul-betul merusak para pekerja dan sebagainya gitu ya. Tapi setelah keluar daripada sosialis itu keluar launching ke sosialis itu, malah dia yang lebih dulu untuk jatuh ya dibanding kapitalis ya. Kenapa? Karena kapitalis ini belajar daripada kritik itu ya teman-teman. Dia merubah banyak di
ajaran selanjutnya gitu ya untuk merubah, istilahnya diambil daripada kritik-kritiknya sosialisnya, makanya jadinya neokapitalis nanti jadinya. Itu yang membuat dia itu istilahnya bertahan. Jadi pentingnya ada kritik-kritik kayak gitu sih dibangun dalam setiap urusan gitu ya, apalagi ketika kita berkelompok membangun bisnis atau sebagainya gitu ya, ada kritik. Pemimpin tuh harus sekali dikritik ya, karena kalau enggak dia lagi numpuk masalah ya, dia lagi numpukin masalah yang nanti tinggal tunggu waktunya aja tuh bakal meledak. Lagi numpuk balon masalah gitu, kesalahan. Itu sih pentingnya di situ sih, adanya ngebuka forum terkait itu ya, kritik atau saling berbagi assessment gitu di antara barang anggotanya gitu. Itu sih tolong. Oke, sudah terjawab Mas Raffi. Atau dari mbak-mbak lah, satu perwakilan, siapa, Rahma, Naya atau Kansa itu. You guys. Sudah, makasih banyak. Ini ada yang lagi ini ya, ada yang lagi di masjid ya, coba tahu juga teman. Yo, dari yang perempuan ada perwakilan satu aja lah. Siapa? Nah, gimana caranya yang saya buat yang masih belajar leadership tapi masih sering gagal karena menganggap dirinya gak akan pernah bisa jadi seorang leader, Mas? Apa masih mungkin bisa jadi seorang leader yang lebih baik? Gimana, Mas? Ya. Oke. Itu ya. Kalau itu dari ya, seperti yang saya bilang, saya agak lupa ya, salah satu syekh itu ya, yang bilang pendidikan zamannya Rasulullah itu menghasilkan orang-orang yang sebagai menghasilkan orang-orang yang menjadi pemimpin ya, bukan pengikut ya. Jadi nanti perlu kita bedain ya, nanti dalam Islam itu kan wanita itu kan nggak boleh sebenarnya jadi pemimpin ya. Tapi ini kita lingkup dalam hal kecil lah paling enggak ya, terkait leadership yang tadi saya bahas itu. Jadi secara kesimpulan ya, saya sering saya pernah dapetin terkait parenting misal, terkait apalagi selain parenting ya, kepemimpinan dalam level organisasi dan sebagainya, mungkin saya pernah dapetin terkait itu. Ini bicara leadership tadi ya, tentang pengaruh tadi ya. Nanti dibahas dulu pertanyaan mbaknya itu bagaimana menjadi leadership. Jadi gini teman-teman, ketika saya ngedalamin ya terkait leadership ini, saya baru paham gitu ya, ketika tadi inti utamanya itu leadership, intinya itu pengaruh. Jadi waktu saya kumpulin gitu ya, connecting the dot lah istilahnya bisa dibilang ya, saya kumpulin semua yang saya dapetin terkait misal dulu parenting itu bagaimana cara orang tua ke anaknya, cara misal suami ke istrinya gitu ya, misalnya nanti teman-teman bakal rasain gitu ya. Itu intinya pengaruh dari teman-teman. Jadi itu intinya ketika nanti kita ngebesarin tuh mendidik anak tuh, intinya kita kasih pengaruh apa ke anak itu. Ada, makanya perlu kalau di banyak kajiannya itu kan istilahnya ada hadirnya orang tua kan untuk anak itu sebenarnya pengaruh tuh, bisa dibilang tuh itu leadership lah. Bahkan nanti kepada suami ke istrinya juga, terus istri ke suaminya juga ada pengaruh juga yang diberikan gitu. Itu leadership tuh kayak gitu. Makanya bahkan di hadis tadi yang tadi saya bahas ya, yang sedikit saya ganti kata-katanya itu kan, setiap kalian adalah pemimpin ya, dan kalian akan dimintai pertanggungjawab atas apa yang dipimpinnya. Suami itu memimpin atas istrinya, misal istrinya memimpin atas harta-harta suaminya juga, kan kayak gitu kan dalam hadisnya. Jadi memang level kepemimpinan tuh ya ada pada setiap orang ya. Jadi kita tinggal ngerujuk aja sih sebenarnya teman-teman, kepada siapa contoh tadi kan. Manusia itu kan fitrahnya mencontoh ya.
dan Rasulullah itu semua ada di Rasulullah. Rasulullah itu sebagai anak, Rasulullah itu sebagai suami, sebagai apa? Kepala negara. Nanti pemimpin dalam keluarga sampai negara gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang bicara soal perempuan ya nanti bisa merujuk kepada istri-istrinya Nabi gitu. Nah terus kita ngejawab terkait apa tadi, apa masih mungkin bisa jadi seorang leader yang lebih baik? Ya sangat mungkin sih sebenarnya. Yang paling inti itu sebenarnya kan termasuk ya tadi jawaban dari apa pertanyaannya Mas Raffi tadi ya, lanjutan itu bagaimana gimana cara leadership kita tuh tetap idealis tapi nggak jatuh ke dalam bentuk egois ya. Paling pertama tadi kan syarat dari kepemimpinan tuh ini ya, apa way of life tadi ya, atau apa ideologi tadi. Jangan sampai itu yang hilang gitu maksudnya. Betul-betul kita ngedalamin lagi, kita belajar Islam itu gimana sih cara ngatur kita gitu istilahnya. Itu betul-betul kita pahami. Pastinya kita nggak mungkin ada keegoisan gitu ya ketika betul-betul kita gunain Islam itu sebagai landasan kita ya, atau bisa kalau katanya Muhammad Al-Fatih tadi kan jadikan syariat selalu di depan mata gitu. Akhirnya betul-betul terjaga gitu ya waktu apa pembebasan waktu Konstantinopel itu terjaga sekali dari pelanggaran syariat. Begitu juga kita ketika kita memimpin nanti ke depannya dalam rumah tangga, dalam kelompok dan sebagainya, itu ketika kita menjadikan syariat itu di depan mata. Itu yang paling pertama tuh. Dan itu harus banyak dipelajari sih sebenarnya, lebih ke situ sih. Harus banyak belajar. Intinya tuh pasti semuanya itu bakal bisa ya. Kayak nanti salah satu contoh ya, saya kasih contoh lagi satu. Salahuddin Al-Ayyubi ya teman-teman. Itu kan sebagai sosok luar biasa kan, kita dengerin ceritanya sekarang ya. Tapi tahu nggak kisah sebelum dia menjadi sosok luar biasa gitu yang kita kenal sebagai pembebas daripada Al-Aqsa ya, yang kedua ya, ketika sebelumnya kan Umar bin Khattab ya. Jadi beliau itu kan sebelumnya tuh orang yang paling nggak suka sekali sama perang ya, bahkan sama darah tuh takut sekali dia. Jadi atau bahkan ya ada ulama-ulama itu juga yang nggak ini ya, nggak menjelaskan gitu ya kalau di dalam buku model kepemimpinan model ini ya, model kebangkitan dalam Islam tuh ya, itu dijelasin ada ulama-ulama itu sebenarnya juga yang menulis ya kebiasaannya Salahuddin ya sebelum dia menjadi orang hebat itu, dia bahkan pernah kayak mabuk-mabukan dan sebagainya gitu. Tapi ini intinya sebenarnya itu tidak menghinakan Salahuddin juga sebenarnya, tapi tetap itu sebagai sesuatu yang istilahnya menguatkan Islam itu sendiri ya, bahwa Islam ini luar biasa gitu, bisa merubah orang itu secara masif ya, secara besar gitu ya. Orang yang dulunya terpuruk tapi bisa jadi sesuatu yang jadi orang besar kemudian harinya, karena tadi dia menjadikan worldview ya, atau pandangan hidupnya itu Islam ya. Itu luar biasanya. Makanya Salahuddin itu juga dalam salah satu ceritanya tuh ketika dia tidak mau berperang gitu ya, dia merasa gak enak gitu diajak sama pamannya berperang. Kan pamannya yang ini sebelum dia jadi pemimpin itu diangkat sama ini ya, sama Nuruddin Zangki itu kan dia nurusin pamannya kan sebenarnya. Jadi pamannya tuh ngajak dia untuk berperang, tapi dia berkata kepada dirinya tuh, sebenarnya saya nggak suka nih sama peperangan nih, ekspedisi peperangan itu yang dia bilang. Tapi ketika itu saya baru paham terkait bunyi Al-Quran, ayat Al-Quran ya. Ini artinya ya teman-teman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu suka pada sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Itu kan ayat tentang perang ya, di Al-Baqarah ayat berapa itu agak lupa. Jadi dia baru paham tentang ayat itu ketika sebelumnya dia tuh nggak suka kan sama berperang. Jadi itu intinya tuh, dia langsung merubah berapa derajat, dan itu perubahan besar gitu ya ketika Islam itu dijadikan sebagai pandangan hidupnya sih. Seperti itu sih. Allah alam. Aku ada pertanyaan sih mas. Tapi tunggu dulu. Naya gimana? Apakah sudah terjawab atau masih ada yang tanyakan lagi?
Ya gimana Nay? Sudah menjawab. Oke, aku ada beberapa pertanyaan sih Mas. Nah, yang pertama mungkin karena aku juga masih belajar ya. Eh, apa namanya? Kok kenapa sih wanita itu nggak boleh menjadi pemimpin, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana caranya menyiapkan apa ya? Ini kan kita kan tahun terakhir Mas ya. Pengurusan ini kan memang tahun terakhir di tahun ini, dan selanjutnya kan bakalan diteruskan sama anggota-anggota berikutnya gitu. Karena yang permasalahannya itu ya emang ya, kalau mungkin di Rohis itu yang laki-laki lebih sedikit daripada yang cewek lah. Ya gitu. Nah, sedangkan yang minat untuk menjadi pengurus itu adalah yang cewek-cewek ini. Nah, sedangkan yang laki-laki ini apa ya, ya masih kucing-kucingan lah. Ya kayak gitu, masih perlu dikejar-kejar. Itu gimana caranya buat apa ya istilahnya, dari mereka itu apa ya, mau gitu loh untuk menjadi penerus gitu. Terus eh habis itu bagaimana juga nanti menyiapkan mereka ini supaya visinya itu sama kayak apa yang udah eh, aku sama temen pengurus itu udah bangun gitu loh. Karena kan tadi kan di cara membentuk tim itu kan ada tiga ya, apa, aku lagi catatan ngomong, ya itu ada tiga. Nah itu gimana Mas caranya untuk itu tadi menyiapkan mereka ini supaya itu juga tujuannya itu sama kayak kayak apa yang udah kita rencanakan gitu sih. Jadi ada tiga pertanyaan ya itu. Monggo Mas bisa. Iya. Ini pertama ya tentang kenapa wanita itu tidak bisa dijadikan pemimpin ya. Kalau pemimpin-pemimpin kecil itu saya kalau nggak salah ada ya istilahnya kayak pemimpin apa ya, pemimpin dalam ini mungkin ya, dalam dalam perusahaan yang dia buat mungkin itu masih dibolehin ya kalau nggak salah ya. Tapi kalau pemimpin mungkin ketika pemimpin negara misal atau pemimpin apa, pemimpin dalam lingkup wali kota dan sebagainya itu dalam Islam kan masih nggak dibolehin ya. Itu saya agak lupa tuh, memang nggak pernah saya terlalu dalamin sih terkait yang itu ya. Intinya tuh yang wajib tuh sebagai intinya dia seorang muslim laki-laki ya, kalau yang bagian-bagian itu. Kalau bagian yang kayak tadi mungkin dia ngebangun perusahaannya sendiri itu masih dibolehin sih. Itu paling pertama karena memang apa, banyak ya istilahnya hadis-hadis terkait wanita ya, apalagi yang dibilang akalnya gitu ya, yang kurang ya dibilang kalau di dalam hadis itu ya. Jadi memang takutnya nanti semua keputusannya itu karena perasaan gitu, maksudnya enggak bisa dibilang tuh itu secara ini ya, mungkin secara apa, sebenarnya kan ke situ ya. Tapi intinya tuh tidak diberikan apa, bukan tidak diberikan ruang juga ya, nanti ada ruangnya sendiri lah. Bahkan nanti yang paling penting tuh ya di rumah tangganya itu sendiri sih. Kalau teman-teman nanti ketika udah berumah tangga tuh bagaimana, poin pentingnya seorang wanita tuh dia harusnya tuh ini ya, memproduksi ya istilahnya, produksi generasi-generasi hebat gitu ya. Bukan cuman pas lahiran aja, tapi betul-betul dia memberikan pelajaran yang luar biasa gitu dalam rumah tangga tuh kepada anak-anaknya nanti. Itu poin luar biasanya tuh di situ sebenarnya dari seorang wanita tuh ya. Kalau sekarang kan memang nggak usah kita tarik di zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tuh memang ini ya, parahnya tuh udah tercampur sama ide-ide yang feminis, itu termasuk tuh ya, salah satu yang merusak fitrahnya manusia tuh. Fitrahnya seorang wanita tuh ya. Itu yang salah satu kurangnya sih. Padahal secara ini kan wanita itu kan butuhnya kan kayak pelindung gitu ya seharusnya. Tapi lucunya malah wanita tuh kok bisa-bisanya dia apa istilahnya, menghilangkan itu fitrah itu kan kayak gitu kan parahnya kan. Jadi kita tuh setiap manusia itu kan lahir dalam keadaan fitrah ya. Fitrah itu maksudnya dia tuh udah sesuai dengan ini ya, programnya itu udah sesuai sama Islam. Bukan berarti dia Islam ya, itu harus tetap diarahin untuk belajar Islam itu tetap, tapi fitrahnya tuh udah
programnya itu udah sesuai dengan Islam, harusnya udah begitu. Tapi nanti seiring perjalannya waktu tuh yaitu ketika kita nggak ngarahin kepada Islam itu, dia bakal dapat kayak yang lainnya, kayak mungkin apa cara-cara kapitalis atau cara-cara sistem yang lain gitu yang dibuat sama mereka orang-orang yang mau jadiin Islam. Itu sih, itu aja mungkin yang satu yang mahal. Terus apa tadi yang kedua? Bagaimana mengajak, kan karena ini mas, ya maklum ya, rohis itu kan biasanya identik sama perempuannya itu banyak daripada laki-lakinya kalau di mungkin di umum gitu. Nah, bagaimana caranya mengajak si yang laki-laki ini tuh mau untuk menjadi pemimpinnya gitu loh. Nah, sedangkan posisi yang laki-laki itu kalau di organisasiku kan emang cuma 3 ya yang emang itu sering kelihatan. Nah, itu gimana caranya untuk mengajak mereka? Saya masih, ya istilahnya masih kucing-kucingan lah. Nah, baru misalkan kalau mereka mau untuk diajak, oke, mereka mau nanti jadi pengurus dulu lah. Belum jadi, nanti nggak tahu siapa pemimpinnya itu siapa aja. Cuman nanti ketika udah mereka menjadi pemimpin, itu bagaimana juga caranya itu apa ya, supaya visinya itu sama. Kayak tadi satu satu aturan, satu perasaan, sama satu apa, satu Ya, satu pemikiran. Nah itu gimana mas caranya? ya. Pertama ini ya terkait tadi ya, kurangnya gitu ya, apalagi laki-lakinya gitu ya. Nah, kalau pemimpin organisasi wanita mungkin maksudnya tadi ya, itu mungkin masih dibolehin ya kalau memang laki-laki yang nggak ada gitu maksudnya, Oke. dibolehin. Tapi kalau laki-lakinya itu masih ada, berarti dan dia nggak mau gitu ya dalam dipilih menjadi pemimpin, itu berarti memang ada yang salah gitu ya dalam dalam ini kita ya, proses kita ya membangun regenerasi itu salah satunya. Jadi paling pertama ya memang ini sih, harus kita istilahnya berikan ini terus ya, istilahnya ngebangun terus gitu ya. Ya kayak tadi ya, yang salah satu yang tadi saya bilang tuh betul-betul bangun kedekatan gitu ya. Kedekatan biar kita tuh bisa satuin visi kita ya, pemikiran, perasaan sama aturan itu. Harus betul-betul ngebangun itu tuh yang paling penting, itu tuh poinnya sih. Jadi kadang mungkin orang tuh apa melewatkan yang itu ya, bagian-bagian itu. Axel yang penting ini karena mau dakwah aja lah misalnya dia bilang. Yang dia bilang why-nya tuh hanya itu. Padahal pemikiran, perasaan sama aturan itu yang nanti bakal istilahnya membuat orang tuh bakal kuat gitu ya, sampai seterusnya. Jadi itu dibangun dulu sih sebenarnya. Visi misinya tuh betul-betul di apa, teman-teman tuh terus ini ya, kasih asupan itu ya, visi misi itu kepada teman-teman selanjutnya tuh regenerasinya tuh. Terus diarahin ke situ ya, diarahin ke visi misi itu, dibagi gitu ya, di sharing. Karena sayang sekali gitu ketika mungkin nanti kelanjutan di generasi selanjutnya tuh malah berubah gitu mungkin ya, visi misinya tadi ya, berubah visi misinya tuh. Dan itu banyak terjadi ya, saya dapat juga di waktu saya LDK di kampus dan di UMM itu ya, karena memang sekedar hanya untuk berorganisasi aja sih ya teman-teman tuh alasannya rata-rata. Itu memang harus dibangun why-nya, memang why kita berdakwah tuh gimana sih. Makanya kan teman-teman udah bagus ya, udah pernah belajar ya. Itu udah jadi poin pertama tuh, bagus. Penting bagaimana kita tuh penting sekali dalam dakwah itu, dijelasin why-nya. Terus setelah itu bagaimana nanti ngebangun timnya tuh ya, adanya leadership yang luar biasa gitu ya. Bukan cuman pemimpinnya, tapi dari teman-teman sebagai anggota-anggota yang misal senior-seniornya ya. Jadi hilangin gap adanya senior sama junior tuh, dihilangin kalau bisa teman. Terlalu apa istilahnya? Itu yang terjadi ya dulu di beberapa organisasi ya, bahkan yang pernah saya itu adanya gap yang luar biasa gitu antara senior sama junior ya. Seakan-akan junior tuh nggak boleh ngeritik senior misalnya dan sebagainya. Itu harus hilang tuh. Betul-betul kita tuh berjalan, kalau Islam tuh yang ngajarin tuh begini ya Pak teman-teman. Bahkan dalam level mungkin
apa perusahaan atau apa gitu atau bisnis gitu ya. Jadi kalau orang bilang dalam misal berdagang gitu ya, berdagang itu yang paling paling ngeri kan yang pernah kita dapetin itu bukan paling ngeri ya, paling sering lah kita dapetin ya terkait penjual itu adalah raja, pembeli itu adalah raja ya dia bilang ya. Iya. Itu yang kita dapetin ya, pembeli adalah raja. Padahal dalam Islam tuh nggak ada konsep kayak gitu. Pembeli sama penjual ini Sama-sama. beda gitu, sama gitu adanya derajatnya gitu ya, nggak ada yang bedain gitu. Kalau penjualnya nggak mau jual ya terserah dia juga kan. Jadi antarodin gitu namanya. Nah ini konsep ini kan kita tarik lah misal ke dalam bentuk perusahaan lah misalnya. Jadi ketika misal pemimpin tertinggi direktur mungkin di dalam perusahaan itu, dia itu nggak boleh seenaknya kepada OB itu kalau Islam itu ya dalam Islam nggak boleh dia seenaknya dalam apa istilahnya kayak misal marahin OB itu asal-asal marahin padahal dia nggak ada salah apa-apa misal, atau dia seenaknya menginjak-injak orang di bawahnya gitu ya, bawahannya misal. Itu dalam konsep Islam nggak ada kayak gitu. Karena dia antarodin tadi teman-teman, konsep antarodin itu ada. Apa istilahnya antarodin itu saling ridho di antara kalian. Jadi ketika dia mengangkat pegawai misalnya itu karena memang dia butuh jasanya pegawai itu. Kayak tadi, kayak penjual sama pembeli tadi itu. Nggak ada apa, pembeli itu bukan raja, tapi semuanya itu punya hak yang sama ya. Antarodin gitu ya. Itu dalam Islam tuh kayak gitu. Bahkan juga makanya ketika ngebangun organisasi itu kelompok itu juga kayak gitu teman-teman. Jadi yang ngebedain kita tuh cuma struktur aja ya. Struktur itu hanya sekedar untuk kita betul-betul bisa produktif gitu atau bisa berjalan dengan baik keorganisasiannya dan sebagainya misalnya. Termasuk dalam perusahaan tadi ya, adanya direktur, adanya OB dan sebagainya. Dan semua itu betul-betul fastabiqul khairat lah bisa dibilang. Semuanya itu punya peran masing-masing. Nggak usah melebihkan istilahnya, nggak usah yang satu merasa perannya lebih banyak dan sebagainya. Itu yang betul-betul harus dijauhi kayak gitu tuh. Makanya adanya mengeluh, adanya apa istilahnya, menganggap dirinya lebih banyak dalam kerjaan dan sebagainya itu dijauhi. Karena itu memberikan pengaruh juga yang bahaya itu ke depannya. Jadi betul-betul antarodin itu ya sama derajat kita tuh, hanya memang yang bedain itu strukturnya aja. Beda struktur aja. Kayak tadi makanya nanti ketua tuh enggak apa-apa dikritik sama bawahan itu biar betul-betul bisa membangun assessment bareng ya istilahnya untuk ke depannya kayak gitu. Jadi itu paling penting itu, hilangin gap tadi ya. Gap itu dihilangin, terus membangun visi misinya tuh ya diajakin rembukan lah istilahnya sama teman-teman yang baru itu juga tidak masalah. Yang penting ada mungkin poin-poin yang sekiranya nggak bisa disampaikan dalam forum mereka itu ya itu dijaga di forum teman-teman. Intinya betul-betul hilangin gap-gap antara senior junior kita tadi ya bisa dibilang. Itu dihilangin. Terus dideketin ya untuk nanti kita bisa istilahnya sebagai orang yang dijadikan rujukan gitu ya kalau nanti kedepannya dia ngejalanin suatu organisasi dan sebagainya. Apalagi kalau ini ya nanti yang cowoknya kan nggak ada tadi kan, sedikit ya tadi ya. Itu dicobain aja terus diajakin ya. Dan salah satu memang seharusnya ditarget ya kalau bisa ya, yang betul-betul yang punya potensi gitu dia mau. Kan dalam proses ini ya, kalau di Islam itu kan nggak boleh kita tuh orang-orang yang istilahnya menerima berambisi terhadap kekuasaan ya, misalnya bisa dibilang. Kalau bisa memang kita orang tuh nunjuk kita, terus kita tuh siap gitu. Jadi dibangun kayak gitu tuh istilahnya. Kalau Muslim itu dia nggak minta sesuatu, tapi ketika ditunjuk tuh dia siap, nanti Allah yang tolong gitu. Itu dibangun istilahnya husnuzon kayak gitu tuh, untuk bisa ngejalanin nanti ke depannya gitu sih. Dan teman-teman tuh punya hak moral ya, apalagi seorang para senior yang udah pernah, hak moralnya tuh ya membimbing mereka tuh jangan sampai dilepas gitu. Apalagi kalau dakwah ya, astaga, itu saya dapetin di lembaga dakwah kampus itu para senior tuh udah pada hilang semua. Padahal ini salah satu ini ya, istilahnya bisa dibilang ladang dakwah kita gitu untuk kita ngebimbing teman-teman tuh, apalagi di kampus itu luar biasa gitu ya ini
liberalnya mungkin ya nanti ke depannya itu, makanya penting sekali adanya orang-orang yang senantiasa sadar di situ tuh. Itu nilai yang luar biasa ya, insya Allah sebagai pahala ya, yang Allah udah tetapin gitu nanti kepada teman-teman semua ya. Intinya di situ sih, hilangin gapnya, terus bangun visi misinya tuh biar betul-betul nanti perasaan, pemikiran sama aturan itu sama. Dan jaga tadi ya terkait leadershipnya tuh betul-betul dijaga ya, ditunjukin ke teman-teman. Kalau seorang pemimpin atau teman-teman yang sebagai senior ini tidak pernah ngeluh juga dalam menjalani amanahnya, itu dihindari tuh mengeluh atau afirmasi yang jelek-jelek ya, itu dihindari untuk senantiasa membangun tadi pengaruh kepada teman-teman itu. Kan kayak gitu juga ya kita dapetin ya dalam lingkungan ya, atau nanti dalam berkeluarga ya, kita disuruh menghindari pengaruh-pengaruh buruk kepada anak itu, kayak contoh ribut misal antara ayah dan ibunya itu dihindari kayak gitu kan, kayak gitu. Itu pentingnya pengaruh tuh kayak gitu sih teman-teman. Secara sadar atau nggak sadar tuh pasti ada orang tuh yang terpengaruh ya. Makanya sebagai seorang muslim tuh senantiasa kita tuh menjadikan Islam itu ya, kita menunjukkan cahaya Islam itu dengan caranya yang terbaik lah bisa dibilang ya. Dan itu memberikan pengaruh walaupun cuma sedikit ya pasti ke orang. Itu sih, wallahu alam. Oke, makasih Mas. Salah menjawab semua sih. Satu pertanyaan lagi Mas, satu pertanyaan lagi. Nah ini kan kalau di MT kan apa ya istilahnya, ya kayak mungkin yuk ngaji, ada yuk ngaji pusat sama yuk ngaji regional semuanya lah kayak gitu. Nah kebetulan untuk ya ketua umumnya itu emang perempuan, dan per regional itu insya Allah sih tapi satu region atau dua region mungkin itu ya pemimpin ketuanya itu juga ketua regional lah, itu perempuan. Nah itu gimana Mas? Maksudku kayak mungkin bisa dikasih saran atau gimana buat istilahnya kayak bisa membantu ngontrol ya mungkin, karena kan tadi kan dibilang kalau pemain perempuan itu kan rawan sama keputusannya itu kan karena perasaannya. Itu gimana Mas? Ya ini pentingnya itu tadi ya sebenarnya, pemikiran itu ya. Jadi orang masyarakat itu ya teman-teman ya, masyarakat tuh punya tiga apa istilahnya, di masyarakat itu ada tiga potensi lah bisa dibilang loyalitas orang itu. Jadi adanya adanya ide ya, terus adanya individu atau manusianya, terus yang ketiga itu adanya harta atau materi ya. Jadi kalau orang tuh loyalitasnya kepada pemikiran atau ide yang benar gitu ya, dia bakal sehat hidupnya. Karena memang nanti manusia sama materi itu diarahin untuk ide itu. Jadi bergerak di bawah ide itu. Sedangkan kalau kita merubah ya loyalitasnya kepada manusia, terus nanti pemikiran sama materi itu bergerak di bawahnya manusia, itu bakal jadi orang-orang yang nanti diktator itu lahir ya, fanatis dan sebagainya, fanatik dan sebagainya. Itu bakal sakit manusia itu, masyarakat itu bakal sakit. Kalau kita bergerak kepada materinya itu sebagai loyalitas kita, pemikiran sama manusia itu di bawah materi itu ya, itu bakal mati nanti, larinya sekarat atau mati. Karena kita fokus untuk habisin waktu kita tuh nyari materi tadi. Nah, ini yang poinnya itu di sini, kita harusnya ya ngebangun ini ya dalam masyarakat ya, apalagi Islam itu kan hadir sebagai ide ya teman-teman, ide yang merubah atau mengkritik ide-ide yang sebelumnya gitu ya, ide-ide yang salah gitu. Jadi kita senantiasa membangun itu ya di dalam organisasi atau apapun nanti dalam kehidupan itu, kita tuh menjadikan ide itu yang sebagai loyalitas kita, dan Islam itu sendiri ya bisa dibilang. Nah kalau teman-teman nanti apalagi ada mungkin pertemuan atau forum gitu ya sama para leader-leadernya tadi kan di beberapa regional deh, sebenarnya ya mungkin nggak masalah ya pemimpinnya itu ada yang
cewek dan sebagainya gitu ya yang mimpin, asalkan memang tadi dia menjadikan ini ya ide itu yang di nomor satu ini istilahnya. Jadi teman-teman bisa saling tukar pikiran itu ya enak lah istilahnya, gampang gitu ya. Karena memang kita mengutamakan ide tadi, bukan mengutamakan yang manusia atau materinya ya. Jadi pentingnya ngebangun itu sih why-nya, kenapa sih kita dalam dakwah ini harus begini-begini ya istilahnya. Jadi nggak pasti nanti berusaha ya disingkirkan gitu ketika ada sedikit mungkin itu hubungannya sama perasaan, itu pasti bakal tersingkirkan ketika ide ini kita jadiin nomor satu gitu. Siap. Betul-betul ide ini sebagai loyalitas kita, bukan perasaan kita itu betul-betul dipertanyakan lagi lah. Dan Islam itu kan hadir kayak gitu kan, dia mempertanyakan atau mempersoalkan ide-ide yang ada sebelumnya kan, atau ide-ide yang rusak gitu, itu dipertanyakan sama Islam. Islam tuh nggak ngejat manusianya, tapi idenya tuh yang dijat sama Islam. Kayak gitu sih, lebih betul-betul ngebangun ini ya, ngebangun why sama ide atau visi misinya teman-teman dalam dakwah itu terus dipertanyakan gitu, bukan asal istilahnya ada keputusan ya dijalanin dan sebagainya, itu dipertanyakan lagi, ini sesuai nggak sama visi misi kita gitu. Itu sih lebih ke situ ya, nggak masalah insya Allah kalau memang cuman cuman dia yang bisa dijadikan ketua gitu ya, itu nggak masalah, yang penting kita berjalan di bawah ide itu sih. Oke, menjawab Mas. Terima kasih ya Mas ya. Oke, ya teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi nggak sebelum formnya ditutup? Udah lumayan 1 jam, alhamdulillah. Aman guys? Ada pertanyaan yang lain? Mantap kak. Ya, sebenarnya masih banyak banget Mas yang aku mau pertanyakan, tapi mungkin pas kita ketemu aja atau nanti di forum-forum lain ya terkait leadership ataupun organisasi gitu. Ya, karena waktu kita udah terbatas ya 1 jam. Nah, nanti buat teman-teman mungkin kita rapatnya di sini ya selanjutnya untuk merapatkan selanjutnya itu tapi nanti kita mulai jam 7 aja. Terus udah sih aman ya semuanya ya. Ini juga aku ini sih record juga buat teman-teman bisa mereview ulang terkait materinya. Terus nanti boleh Mas minta itu materinya bisa dibagikan ke Ya. teman-teman. Oke, udah. Terima kasih ya semuanya. Mas Amar juga jazakallah khairan kasiran. Makasih juga. Semoga ilmunya bermanfaat yang telah dibagikan sama Mas Amar. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.